Manchester Derby lagi, baby. Ini akhirnya kita datang di suatu waktu yang sudah sejak lama kita tinggalkan, di mana dua tim Manchester ini selevel. Ini sudah lama sekali. Sejak 10 tahun. Kan lu lama di tempat lain biasanya. Ya selevel lu bagus dong. Kok malah lu yang iya sih? Dia turun. Itu pujian dong. Ya membahlo. Emang lu bahlo. Hah? Iya dong, akuin aja. Akuin aja. Akuin aja. Betul. Ya, hidup kadang di atas, kadang di atas bawah. Sekarang di atas doang. Di atas. Oh, bukan tengah. Kalau City ya di bawah dong. Semua yang ada di muka bumi pasti memiliki awal dan akhir. Semua udah capek, Le. Segala hal. Iya. Ya kan? Makhluk hidup, benda, pasti ada awal dan akhir. Sepatu Dari bagus makanya sampai rusak. makanya kita nggak boleh sombong. Benar. Iya. Tapi sebelum masuk gue mau klarifikasi. Apaan? Ini kesalahan gue sih, gue minta maaf sebelumnya. Sama Ali. Lo salah sama siapa? Sama semua. Sama Ali dong. Enggak, bukan. Sama Papai juga, sama semua tim. Kenapa, Jadi kenapa? di konten yang terakhir, yang gua itu kalau ngasih kita berduduk bertiga tuh, gue main HP. Oh. Di komen rame gua nggak respect sama Ali. Oh. Iya. Scroll sosmed. Iya. Oh, kelihatan. Kelihatan. Enggak, bukan maksudnya kelihatan main HP. Iya. Papai negor gua di situ tuh. Nih gua nggak bawa HP nih. Gue tuh gue ada kerjaan lain, gitu. Jadi kadang gue lagi, kadang dia sibuk. Gue gak ada sibuk, jadi gue harus balas chat. Betul. Nah gue bukan orang bilang banyak banget. Ini gira Ali ngomong, dia malah main HP. Tapi pas gue video bener, emang gue, bukan gue disrespect, tapi gue emang ada. Kayak hari ini aja nih, dia harus pulang karena besok kerja pagi, tapi digas. Demi ini, buat ngasih kalian review nih, IPL. kasih tahu jam berapa sekarang? Sekarang jam 11. 16. Jadi gue mulai sekarang lagi bridging ini, tabrak. Mulai sekarang gue nggak naruh HP di meja. Thank you Papai, thank you semuanya udah nego gue, terima kasih. Terima kasih. Jadi kita buka episode pertama Gundo nggak main HP dengan review IPL Game Week 16. Let's go. Santai boy. Sebelum mulai jangan lupa subscribe boy. Karena boy, kita 100.000 udah lama banget kan boy. Nambahnya baru 9.000 boy. Tolonglah boy. Manusia bukan nabi boy. Di komen juga udah banyak. Masa channel sekarang ini followersnya cuma segini? Kasih paham. Tolonglah. Sejuta lah. Kadang fakta orang nih nggak sejuta tahu. lah. Orang kan suka lihat luarnya 109, tapi dia nggak tahu 70% itu belum subscriber yang nonton. Itu maksud gua disgrace banget sih, gua disgrace disgrace. Dan kalau kalian mau ikut berdebat sama kita, khususnya dia dan dia bisa masuk ke Telegram kita. Ya, ada di bawah deskripsi. Terus kalau kalian proper Chelsea, fans Chelsea bisa follow gua di Instagram @olelatas. Kalau kalian adalah Mancunian bisa follow Bang Karim di @karimnasar. Kalau kalian City atau Milan atau Barcelona bisa follow Forza Milan. Bang Gundo. Kalau kalian The Gunners follow Bang Basya di @arsenalfolks. Apalagi Anda yang percaya proses. Ya, percaya proses. Oke, sekarang saya tanya sama Anda. Ya. Anda sedang kenapa? Dan apakah ini proses? Yes. Anda percaya sama proses? Proses percaya? Percaya. Oh, sama berarti. Sama. Tapi kita kan ada hasil. Kita ada end sebelum product kita ke hasil, ada apa? Ada apa dengan Papa Pep dan squadnya? Sebenarnya sini udah pernah dibahas. Mungkin gue juga udah pernah ngomong, tapi orang nggak tahu. Ini tim udah nggak dahaga. Lagi tidak dahaga posisi sekarang. Mereka udah pada kenyang dengan segala apa yang ada. Gimana cara lu biar rapagi ya lu kalah? Mau 6 kali. Gue senang sih kalau 7 kali betul-betul kalah deh. Enggak, wallah enggak. Dia capek juga, ada orang dukung tim dia seneng timnya kalah 7 kali berturut-turut. Terus demi kita lebih baik. Enggak, gue ngerti maksud dia. Demi kita harus realistis. Dia harus rock bottom dulu nih. Iya. Harus jatuh ke bawah, baru melek. Nah dia mau nyampe ke bawah cepat-cepatnya. Nyampe. Dia gituin gue. Oh iya. Yang mana? Pas gue bilang, gue seneng sih kalah. Wallah enggak. Enggak, tapi kan emang dari berapa tahun City pun juga pasti awal season end up
Cuman nggak separah sekarang. Jadi itu masih gua rasa masih bagian proses. Gua nggak mau alasan cedera karena semua tim cedera. Kecuali gua sendiri tim gua cedera, yang lain sehat baru gua bisa alasan. Jadi emang ini Pep ya harus, orang kan diasah pikir itu dengan suatu kegagalan. Selain masalah motivasi, sekiranya ada apa lagi? Nggak ada. Ada lah. Menurut gua motivasi. Materi squad. Gini. Lu materi squad City, No real fullback, yes. no real CDM. No, nggak apa-apa. Tapi lu nggak bakal kalah 6 kali kalau misal squad itu jadi masalah. Menurut gua, motivasi itu jauh lebih besar daripada squad yang lu punya. MU punya squad hancur, nggak pernah 6 kali kalah. Itu maksud gua poinnya. Iya. Jadi lu nggak membenarkan kalau squadnya bagus. Maksud lu squadnya menurut tetap kurang juga? Bisa dibilang kurang. Bisa dibilang. Setuju nggak kalau gua bilang harus ada fullback murni di mana lu bisa sedikit nge-tweak taktikal. Kalau misalnya lo punya fullback murni, lo nggak main gitu-gitu aja. Atau lo punya CDM murni lebih ke untuk ngegantiin. Gini, gua nggak terlalu spesifik posisi, tapi pemain yang sesuai apa ya, grade itu sama. Grade pemain. Ya sekarang gua kasih contoh ya. Ini nggak ada urusan sama grade. Matheus Nunes main di pinggir. Itu kesalahan Pep. Itu gini, bukan grade. Iya paham. Itu kesalahan. Paham. Itu kesalahan taktikal Pep. Itu lo harus ubah. Gue kaget ketika Nunes main terus di kiri itu kalah kalau nggak seri. Lu taruh di posisinya. Maksud gue gini, Pep Guardiola pernah punya CB semua, tapi dia bisa taruh di line-nya itu, it's okay nggak masalah. Jadi menurut gue nih quality pemain yang bisa. Cadangannya KDB siapa? Matheus Nunes. Enggak. Harusnya kalau gue jadi. Ada. Gini. That's the answer, nggak ada. Nggak ada. Tapi kalau lu mau taruh siapa yang paling cocok, Gundo. Enggak lah. Beda menurut gue, enggak taruh yang jiwa attack. Beda atau Jack Grealish. Sekarang Jack Grealish itu di skemanya Pep yang belakangan kan Pep main sangat tinggi. Semua pemain 70% pemain main ke box. Betul. Masuk ke box. Sisanya di luar playmaker, CDM dan back. Ya kan, si playmaker ini nih si KDB yang biasanya keluar, bola diputar di luar ke pinggir, ngasih umpan-umpan ke tengah. KDB nggak bisa main itu. Betul. Cuman kan nggak harus main gitu juga. Lu bisa cari gaya permainan yang lain. Ya bisa pakai dengan Gundo atau memainkan Jack Grealish menurut gua adalah satu hal yang masuk akal. Ditaruh di situ. Tapi kan dia sempat ngomong kan Jack Grealish midfield is good kata dia apa? Bagus kok, ternyata bagus, interesting untuk dia mau mencoba lebih. Gitu. Iya. Entah di belakang striker, entah di tengah, jadi bukan di pinggir kiri. Jadi apakah dia udah coba belum? Udah. Udah. Waktu lawan Forest. Sama lawan siapa gitu. Itu juga bagus. Tapi dia belum. Ya coba babak kedua. Mungkin nanti nextnya lawan MU itu bisa lah cetak 2 gol assist. Nah kita langsung ke match. Boleh. Lawan saudara. Ini saudara tua apa saudara muda ya? Ini MU itu anak angkat. Tuan mana sih? Saudara tiri. Hah? Saudara tiri. Oh Tuan City. Saudara tiri. Saudara tiri. Ya, ini saudara yang sukses. Dulunya orang kaya, dulunya wah. Tapi sekarang memang agak sombong, susah. Karena angkuh. Minjem duit di sini dia. Gimana lo ngeliat pertandingan ini? Tim yang sama sekarang standar levelnya menurut gua dan ya realistis ya. Ini bakal sengit secara skor tapi permainan enggak banget menurut gua. Boring. Menurut gua. Menurut gua skor kayak 2-1, 3-2 gitu. Misal banyak gol nih tapi match-nya tuh enggak banget gitu loh. Ngerti enggak? Kan ada match yang 3-2 lu bagus. Ini enggak, nih bakal jadi boring match. Gue ngeliat kemarin gue udah point out ya masalahnya MU ada di build up. Itu problemnya MU. Tapi di saat bola sudah ke sepertiga akhir, mereka lumayan ganas. Tapi di belakang itu loh. Nah ini kayaknya sesuatu yang harus solve sama Amorim secepatnya. Pun kalau nggak bisa, ya udah nggak usah main kaki-kaki, main direct aja. Gimana pendapat lo? Ya, gue ngerasa atau seminggu ini udah ada perubahan apa? Mungkin off the cam yang lu perhatiin sebagai fans yang kita belum tahu. Gue ngerasa ntar bakal hari Minggu ini bakal kelihatan MU yang asli gimana. Maksudnya? Yang bermainnya sebagus The real Amorim Ball. The real Amorim Ball kita bakal lihat di hari Minggu ini. Bermainnya gimana? Thank you City udah ngebawa bagus nama Manchester. Oh itu. Ya harus dong. Ya, gentleman. Lo nitipin waktu itu? Iya, waktu itu titipin. Cuman udah waktunya ternyata billingnya udah habis take over. Oke. Take over time. Gue udah capek untuk berkata-kata, biarin skornya aja. Enggak, tadi membahas soal teknis sedikit. Tadi gue ngomong. Tapi emang sebenarnya kalau teknis Amorim, ya lu butuh 3 back, butuh waktu sih intinya itu.
Season ini lu bakal hancur, lu bakal diacak-acak sama semua. Kenapa tim. lu ngeliat lu nyebut kata 3 back? Apakah perubahan dari 4 ke 3 itu cukup ekstrim? Ya, karena quality pemainnya belum terbiasa dengan 3 back. Betul. Betul. Dan Kak. banyak pemain yang emang nggak bisa main. Nggak bisa, susah. Contoh, Delik nggak bisa main 3 back. Nggak bisa. terus Lisandro harusnya perfect dong. Lisandro setengah-setengah. Kadang bisa, kadang nggak. Makanya ini Amorim ini kan gua rasa meniru Guardiola. Gimana cara Diam dulu. Guardiola kan pernah memakai 3 back walaupun sebentar seasonal gitu, tapi di gua rasa dia akan menjadi pakem dari Kalau Sporting. itu identitasnya Amorim. Ya, itu dia membawa Dia 4 identitas. tahun Tapi dari maksud itu. gua gini. Lu cari nama dulu lah gitu. Lu cari Maksudnya? hati di para fans nih Amorim nih, direct, lu main sesuai sampai akhir musim nih. Entar dulu deh Amorim bolo. Tapi gini loh, Sesuai dengan kapasitas pekerjaan itu harus dimulai. Paham, Sooner paham. or later, kalau nggak sekarang ya nanti. Ngerti? Maksud Daripada gua, dia mulai di awal musim depan, lalu compang-camping, mendingan sekarang. Betul. lu bisa Ini orang pada nggak ngerti. Emang. enggak, lu bisa coba match banyak. Lu bisa di UEL, lu bisa fokus di situ karena lu bakal berjuara situ. Gue tahu. Iya, Pak. Oke, lu fokus di situ. Target kita Europa League emang. Target di UEL lu mainin. Gak Sambil bisa. bukan bis gini ya, maksudnya gini. Gue yakin dari segi quality pemain pasti Amorim mau yang lebih. Dia mau ada target-target yang belum datang. Tapi seenggaknya 3 kompetisi ini bisa lu manfaatin. Gue nggak tahu Eva masih main nggak? Siapa? Eva. Kan belum mulai. Eva main. Eva Karabo. Karabo Lolos. lawan Tottenham ntar next minggu abis Iya ini. masih ada. Iya. FA Jadi maksud gue gini, Amorim itu punya banyak pertandingan, nggak hanya Premier League. Kecuali kalau lu bahas spesifik Premier League, dia nggak main di mana-mana. Gue setuju. Tapi karena dia banyak, dia bisa coba di beberapa tempat itu. Eva masih ada. Gue nggak FA ngelihat. lawan Coba gue mau ke Basya deh. Gue nggak Apa? ngelihat mana ada sih pelatih yang bisa ngejalanin 2 sistem dalam satu waktu. Nggak bakal bisa. City. 2 sistem. City itu cuma semua tuh semua tuh modifikasi bukan 2 sistem. Gini, maksud gue 3 backnya tetap le. Gitu. Gini kan sistem itu lu nggak harus 90 menit day to day. Lu bisa Iya, lu bisa coba secara bertahap. Misalnya lu babak pertama coba ini. Nah, babak kedua ini kan evaluasi. Lu pelatih mengevaluasi pasti dari banyak game. Oke, gue ketika main di game ini, gue pakai strategi ini, bisa nih works. Dia paling bisa nilai 2-3 bulan bisa nih. Basya gimana Basya pendapat lo? Kalau menurut gua enggak, ini kalau ngomongin quality jelas lah. Menurut gua City di atas MU sekarang. Tapi menurut gua nih game justru yang MU bisa menang. Iya. Denger dulu kan belum kelar. MU bisa menang. Disgrace. Enggak, karena gini. Maksudnya kalau kemarin gue berkaca ke gamenya MU Arsenal ya, karena yang paling maksudnya paling relevan itu kan MU kemarin habis main. Arteta aja sampai untuk mencoba ngehadang MU ini, dia bermain mid block kan. Yeah. Ngehadang build up-nya, ngehadang width right wing back sama left wing back-nya. Nah, gue ngerasa Pep Guardiola ini kan tipikal pelatih yang saklek. Dia nggak berani berubah secara taktikal gitu. Kalau secara formasi dan role iya, tapi secara taktikal tuh nggak mau berubah. Dan gue ngerasa berkaca juga ke match yang Sporting lawan City saat walaupun beda pemain ya, tapi cara Amorim main ini kan dia bener gunain kelebaran dan build up. Dan gue ngerasa City ini sekarang pressingnya dan lain-lain masih off banget, Loyo. masih Iya, loyo, setuju tuh. masih loyo. Sisi kanan jadi Gue highlight ngerasa di sini buat MU juga. Iya, jadi di sini gue ngerasa MU bisa ngambil chance itu dan forwardnya MU menurut gue sekarang lebih berbahaya daripada forwardnya City, kecuali Haaland. Ya. Setuju. Sekarang gue nanya, ini dogfight. Dalam artian apa itu dogfight? Dogfight ini sebuah derby yang panas, nggak ngurusin taktik, full intensitas, full fisik. Apa ini akan menjadi tactical battle? Gue tactical battle. Tactical battle. Gue untuk yang sekarang ya, right now tactical battle. Nah, karena ada dogfight. Tapi City MU selalu dogfight. Selalu tactical battle. So, tactical Iya, battle. nggak pernah Tactical dogfight. battle. Iya. Tactical Kita battle. nggak mungkin dogfight. Iya. You can keep the dog, keep the 3 point. Tapi kan sepak bola juga. Tapi maksud gue sebenarnya kalau dogfight lebih nguntungin MU. Iya, gue setuju. Karena City gue nggak pernah lihat City Nggak. bermain dengan otot. Beda. Iya, karena emang kapasitas pemainnya juga nggak bisa. Iya. Kenapa Letoy? Letoy lemah gitu kan, di ini dikit jatuh, di ini dikit sama Trossard jatuh. Oke. Tapi sepak bola adalah momentum. Iya. Jadi gua rasa Amorim, Pep Guardiola dengan taktiknya, dengan non taktiknya, momentum ini bakal dipegang juga. Ya. Gitu, gimana dia bounce back dari sisi Guardiola, dari Randa Hasibuluk, dari Amorim membangun kepercayaan pemain, tim dan mungkin fans itu juga sangat-sangat penting.
Ini yang ketujuh pelatih Manchester United sejak Sir Alex Ferguson. Betul, sama kayak Chelsea. Relevansinya apa ini bahas-bahas ginian? Bukan, maksud gue gini, Relevansinya apa ini? maksud gue gini, dia harus ngambil sisi itulah, yang tidak mungkin Mourinho ngambil tapi caranya ekstrim. Ya. Jadi Amorim ini mau ngasih keyakinan nih ganda, keyakinan momentum, keyakinan progres, sehingga dipercaya mungkin ke Arteta di Arsenal seperti itu. Kalau gue dengar pemain pertama yang mau diobral sama MU itu Rashford, The Starboy, Enggak, Marcus itu Rashford. salah. nggak itu udah confirm itu. Itu harusnya summer dari summer. Oh, harusnya dari kemarin. Infonya kebetulan sekarang ternyata resell. Oh, resell. Kita Kemarin jual. tuh Lu setuju nggak masih ada ini. sama planning ini? Oh tidak, saya ini Starboy gue. Ini pemain kesayangan gue. Enggak, gue sih Gila. Rashford sampai mati. Yang harus dibuang siapa? Lo kok jadi pride only no logic gini ya? Yang harus dibuang mau tahu siapa? Garnacho. Karena dia ngelik terus ke adeknya. Oh, itu Dia yang benar. ngelik Ngelik apa? semua. Ngelik info ke Taktik Ngelik apa? Bukan. starting line, Starting line, serius. strategi Maksudnya semua. ngelik maksudnya? Dibocorin. Bocorin, Sama siapa? ngebocorin semua sama adiknya Garnacho. Ke media. Adanya tahu dari? Garnacho. Oh, oke. Roberto Garnacho nih foto-fotonya kayak begini. Bukan Gilberto dong. Nama Roberto. Roberto sih. Roberto Garnacho. Alejandro. Enggak, adiknya, Oh, adeknya. adiknya. Oke. Ini adiknya kayaknya ini ya sindrom juga kali ya. Sindrom. Punya kakak main di MU, King Jong. Kita kesohib tau kalau. Nih lu nih tau gak kenapa gitu? FPL. Bener. Hah? Bener. Main Kenapa FPL. mau salah gila ngegolin gara-gara FPL? Itu. Bener. Nama saya Cole Palmer. masalahnya Soren Gugu. Iya. Garaco Manajer tahu apa? nggak? Needs me. Needs me. Nah. Nggak Garaco tahu nggak di league? Maksudnya gini, Nggak masalah gini. bisa aja adanya kan nanya, yang main siapa nih? Nggak, Terus sih. dia cerita. Masa sih kalau setiap minggu ditanya ya gitu, terus setiap minggu gue bocor deh. Gue bisa tiap gue Instagram adek gue kok ketahuan deh. Ini dari mana? Masa dia sebego itu nggak? Udahlah, menurut gue. Adeknya jual nggak tuh? Apa? Jual nggak sama Ade? Udah jual lah. Kayaknya. Beritanya? Dia dijual, dia ntar ngejual kalau nggak. Jadi gini, ada satu konfederasi, ada satu apa sebutannya? Iya, apa sebutannya? Konfederasi. Konversi pers. Konversi gol. Ada koperasi. Udah capek. Nggak, apa sebutannya? Apaan? Apaan? Ya, lu gambarin dulu, baru orang bisa kasih. Organisasi namanya HQ. Heeh. Nah, di situ ada United HQ. Heeh. Ada si Roberto Garnacho kebetulan HQ juga. Oke. Nah, yang Ini kon di mana? itu nah, setiap klik yang ngelik itu selalu United HQ. Ada si Roberto di situ. Nah, Roberto juga Bangke emang Roberto tuh. kasih Sialan. pengetahuan kalau Roberto ini sama Roberto dihapus bionya si HQ-nya. Jadi tolong jual Garnacho sekarang. Jual, mau dia ke City, mau dia ke Madrid, mau dia ke Chelsea. Jadi cocok sama Pertanyaannya siapa yang mau beli Marcus Rashford? Ini pemain udah habis. Gua udah ngomong ini berkali-kali. Gua Arsenal. udah nggak itu gini, benar, lo tau nggak rumor ke Arsenal itu ada apa? Karena ada dua rumor kan. Si Dan MU mau dideketin Arsenal supaya ke Arsenal. Dan gue yakin ketika dia ke Arsenal, first signingnya Marcus Rashford. Dan gue nggak mau sama sekali. Ya, lagi Dan Itu pemain gue juga nggak mau dan Rashford ke Arsenal. Oh berat enggak? Gue nggak mau. All English bro. Enggak. Kanan Saka, kiri Rashford. Terus kalau Arteta dipecat ya masuk siapa? Depan Eddie Oli Howe. Watkins. Berat enggak. Thomas Baik, gue masih yakin salah satu. England Pride. Thomas Frank gue lihat di dressing room. Mas Frank bukan orang Inggris by the way. Enggak, itu juga Iya. satu nama yang di ini. Iya. transfer. Iya, gue ngelihat di dressing room Brentford, keren nih orang. Keren. Ini karisma ini. Dia kan di Brentford. Dia kayak lu tau gak pemacu kuda yang di kudanya di sakunya bawa pistol, Oh. tampilan rambutnya begitu. Itu Oh. pemain macam-macam ditampol tuh. Cowboy ya. Cowboy. Cowboy sebutan. Keren. Gue waktu kemarin menang 4-2 lawan siapa? Castle ya? Castle. Wah, itu gila. Wah. Dia orang Spanyol. Lawan bukan siapa nih? Spanyol. Oh, bukan. Denmark. Jerman. Denmark. Belgia. Tapi namanya Denmark. Thomas Frank. Iya. Jerman apa Belgia gue lupa. Cek berapa banyak orang Denmark di Brentford. Ada. ya, Norgard, Damsgaard, Sebanyak-banyaknya. Guard pokoknya lah. Iya. Dulu Coba ada- cek Thomas Frank dari mana? Warga negaraan. Dari ada dulu Dia Eriksen juga sebenarnya pernah. ibunya tuh Spanyol, Orang-orang jangan bapaknya ngomong Denmark. Sama orang ini. Enggak, bapaknya Denmark. Apa coba bentar. Bapaknya Ibunya Spanyol bener nggak? Warga negara dia apa? Ibunya Spanyol, cuman dia rebut. Warga negara dia apa? Dia tuh naturalisasi. Enggak usah. Ibunya apa? Iya.
Ya ibu kita Oh, Jerman kan katanya kan bener ya kan? ibu kita juga Orang mana? Yaman anjing. Orang mana? Warga negara. Indonesia. Darah lu dari mana? Yaman. Bogor. Jadi gimana prediksi derby Manchester Menang yang tipis. selalu boringnya? Menang tipis. Menang City menang. Ya MU 3-1 respect. Respect ya. Tapi kalau City bisa cetak gol di awal 2 Iya itu kan soalnya kan akhir-akhir ini kan emang terkenal City cetak kebobolan gol kebobolan tuh. 7 pertandingan. 7 pertandingan. Gua 2-1 MU. Hah? Lu udah 1 MU? Ya. Wah, Lu 3-1. gue disgrace sama lu, Mat. Bukan enggak. 2-1 City. Ya tipis Lu lah, gue 3-1 tipis. MU. Gue nggak ngeliat Guardiola bisa survive Amorim. Gue ada feeling 3-2 MU. Ada feeling ya enggak tahu kenapa. Yang golin di akhir menit 90 Van Persie. Free kick. Itu mah dulu. Ini lu Tapi pernah juga 3-2, ingat gak lo? Ingat FA. Bukan. FA yang Premier League. FA yang Premier League nih Rooney. Bukan. Welbeck Rooney. Bukan. Yeah. Pogba 2 gol. Enggak, itu 4-2. 3-2 Gundogan Company gol. 0-2 dulu babak pertama. Iya, 3-2. 4-2. Bentar, terakhir. Lihat. Ayo. Itu Pogba 2 gol. Smalling Umpannya 2. Alexis Sanchez. Kamera gua ketutup. Smalling 1, Sanchez 1. Gue bubarin Pogba juga 2. nih podcast. Itu Smalling isinya 1. Podcast itu isi Comeback. ngobrol, bertukar informasi. Itu podcast. Ini Bukan cek enggak kasih tahu kardusnya. MU 4-2. 2017-18 nggak usah. MU 4-2. 2017 2018. zaman ini zaman oleh. Ya, sama Zaman Kita ke oleh. match selanjutnya. ganti orang weh. Hah? Lu mau pulang? Ya udah pamit dulu. Nih guys, nih gua nggak naruh HP karena gua besok masuk pagi guys, jam 6 harus Dah. berangkat. Assalamualaikum Pak Haji. Li, sorry ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Nah, ini Bang Ali masuk gantiin Bang Gondo. Blues is the color, Apa sih? Nar? football is the game we have together. Loh, kok nggak together? Oh iya, Chelsea cuman gue doang ya. Chelsea-nya. Iya Dia lah. niruin gue BG. Oh. Episode terakhir. Sorry ya bos, Liverpool udah siap datang. di Enak sini. botak. Enak botak. Ya, dimarah ibu. Dimarahin ibu. Mm-mm. Harusnya dimarahin ibu karena menjadi orang sombong. Gak apa-apa Le, kadang hidup ini harus cari tantangan. Oke. Semuanya aja apa yang nggak boleh. Jadi gitu Le. Di sini gua cuman mau ngasih sedikit syarat ya Le. Kemarin yang bilang Bang Gundo main HP itu ya dia salah. Cuman dia bukan disrespect sama gue. Memang ada kerjaan. Tapi udah gue bilangin ya. Kalau sudah di sini nggak boleh main HP, nggak boleh ngeluarin Tuh, Ya. tuh. nggak boleh. Ya. Kasih tahu tuh. Jangan Tuh. ngeluarin. Tuh kasih tahu sebelah gua. Kurus dengerin. Lu berdua ini lagi ada apa? Iya. Kok gua sih? Kayak gue udah harus mulai counter attack deh konsep deh. Gua hari gue super kalem loh. Enggak, gue counter attack. Gue ini dari tadi gue bayangkan awal-awal nggak ada hilang. Gue kurang baik apa dari awal? Lo berdua habis. Oh, gue kurang baik apa hari ini? Apa? Udah lanjut bentar. Gue nggak nyerang sama Lanjut. sekali. Nah, Ya, ada tim Robin Hood baru di IPL. Berasal dari London Barat, tapi bukan Chelsea. Fulham FC. Tim yang akan menjegal. siapa? Tim yang akan menjegal. Siapa namanya? Tim yang akan menjegal Fulham FC. Nggak terkenal. Skip. Yang lanjut aja selanjutnya. Yang akan menjegal title race-nya Liverpool minggu ini. Di Anfield. Iya. Fulham ini sekelas Arsenal ya. Sekelas Arsenal. Nah, Nggak akan bisa menjegal Liverpool. Nggak pernah menang musim ini sama Liverpool. Belum ketemu. kan baru Sudah ketemu. kemarin Belum. Baru di ketemu. Emirates Belum. Liverpool Oh, Arsenal. Arsenal, Iya. Oh, berarti logikanya kalau Arsenal kalah sama Fulham, berarti istri sama Fulham, berarti Arsenal kalah sama Fulham. Iya sudah jelas Le. Sejak kapan Arsenal? Enggak, lagi gini dong. Arsenal seri sama Liverpool. Arsenal seri sama Fulham. Berarti Liverpool sama Fulham juga sekelas. Tapi Kok bola bisa? ini bukan matematika. Tapi science. Tolonglah. Bola ini bukan matematika. Tapi kalau kita berkaca dengan Liverpool kemarin match Champions League-nya, Enggak itu kata-kata siapa? Bola bukan matematika. banyak nih. Emang bola matematika. Kata-kata siapa? Nih videonya. Waktu Coach Justin. Oh, just- Iya. Ya lu
Kalau belajar dari Koci bener sih, belajar dari Koci. Iya. Apa sih ini? Dah balik. Oh, gue bingung. Di Anfield akan menghadapi Fulham. Oke. Fulham yang spesialisasinya sekarang adalah counter attack. Mereka nggak butuh banyak chance, ya. Lawan gol yang terjadi di golnya Raul Jimenez lawan Arsenal itu hanya satu-satunya chance mereka di babak pertama. Langsung menjadi gol. Apakah Anda mampu menghadam tim seperti ini? Jangan gini, gue nggak mau karena Liverpool ini the real contendernya ya, dan pucuk ya, raja klasemen ya. Gue nggak mau segala hal yang dihadapkan sama Liverpool auto win. Gue nggak mau. Nggak mau auto win. Nggak kan? Nah, ayo kita bahas. Oke. Gini leh, kita lihat aja pertandingan dari Liverpool lawan Everton kemarin, ya. Nggak main. Ya itu dia, nggak main kan. Jadi jaga stamina, tenaga. Terus malam kita main lawan Atlanta, Girona. Salah mulu gue. Girona ya. Dari segi permainan King of the King ngomong gini. Siapa ini kayak King the Botak. Oh, the Botak. Yes. Arne, dia ngomong kalau kita tidak akan menjaga pemain meskipun kita akan melawan Fulham. Kita tetap menggunakan pemain inti. Dan that's right. Semalam dia menggunakan pemain inti. Ya gue kaget itu Van Dijk loh, gak pernah dirotasi. Van Dijk, Mo Salah gak pernah diganti. Udah gak ada Konate, habis le. Hah? Ekstrim loh. Iya gak ada Konate le. Gomez malam. Ya Gomez not bad lah. Cuman bad. Bener gak? Gue ngeliat sejujur ya, apalagi Salah ya. Khususnya di match-match yang lo udah kill the game. Udah 2-0. Iya. Udah menang 2 gol. Tetap Salah gak diganti. Insecure. Hah? Kenapa le? Karena 70% golnya Liverpool terjadi karena kontribusi Mo Iya, Salah. tapi kan di game itu udah selesai. Bisa Iya. kill the game. Gakpo ditambah Jota ditambah Nunes ditambah Diaz. Luis Diaz itu kalau dijumlah golnya cuman 16. Belum sebanyak Salah. Lu salah. Cuma ngasih tau itu aja. Oke, ini gue percepat ya. Semalam permainannya bukan buruk ya. Liverpool ini kan sudah mengamankan sebenarnya di posisi 1. Mengamankan sudah di posisi 1 yang dimana dia nggak akan main secara full power. Dia sedikit menurunkan tempo di babak kedua, sangat boring dan akhirnya ya kita bisa menang walaupun lewat penalti. Seri pun kita juga pasti lolos. Ya karena minggu depannya kita lawan Lille di Anfield. Ya optimis lah. Kalau dari segi permainan kita masih ada tenaga buat melawan Fulham. Nah permainan Fulham sama Girona ini nggak beda jauh leh. Dia main low block tapi serangan balik, ngandelin serangan balik, paham Ya. gak? Dia main bertahan serangan balik yang tadi lu bilang. Ya kan? Ini sama halnya yang dilakukan sama Fulham waktu lawan Arsenal. Bagaimana menghadang Girona? Hah? Kalau lawan Girona kan sama mainnya. Beda, kalau lawan Girona kita benar-benar menurunkan tempo. Oke, ini lawan Arsenal yang mirip. Fulham waktu lawan Arsenal kan seperti itu juga ngandelin serangan balik, bener nggak? Ya. Habis gitu Liverpool bakal melawan Fulham ini yang dimana dia main sama kayak Girona. Otomatis seharusnya King Arne tahu dong, oh permainannya nggak beda jauh. Jadi gue harus mengkonsepkan nih seperti apa. Ya kayak biasanya Mo Salah dijadiin ke tengah juga, Luis Diaz, Gakpo. Gue berharap banget besok pertandingan Gakpo yang dimainin. Luis Diaz bertahan dulu di bench. Darwin Nunes, Mo Salah. Darwin Nunes goblok tolol. Yes, gue tahu. Dan semua fans Liverpool tahu itu. Tapi dia punya kakinya. Tapi dia punya jiwa yang kuat leh. Ya, jiwa energetik. Iya, dia mengambil bola bisa, outspeed punya, terus passingnya nggak beda jauh, nggak terlalu buruk, cuman finishingnya. Nah, Arne tadi ini sudah mengungkapkan bahwa gua akan memainkan Darwin ini bukan menjadi pencetak gol sekarang. Gua akan mencoba dia untuk memberi ruang seperti layaknya Firmino ke Mane dan Salah. Darwin gol adalah bonus menurut dia. Jadi supplier. Itu. Gini, tadi lu keren. Tadi lu keren tuh ngomong. Hah? Tapi nggak perlu itu dia keren gue. Nggak perlu. Keren diem aja keren. Closingnya jadi ngancurin. Ibaratnya lu udah bilang dari belakang Van Dijk, tuh McAllister, tuh Mo Salah, depannya Darwin Nunes. Karena apa? Gue nggak mau dilihat orang tuh daging, paham gak? Gue tuh keren dengan karakter gue gitu. Lo kan pada suka sama gue kan, pada muji-muji gue, nggak ada yang hujat satupun, nggak ada. Nah itu lah. Hujat aja sekarang, hujat yuk. Maksudnya kebalikannya semua. Gue mau nanya sedikit ya, karena udah lah, gue juga nggak mau terlalu banter. Favoritnya adalah Liverpool. Iyalah, gak mau banter kan? Karena nggak mungkin balap. Tapi gue ngeliat celah. Nggak mungkin. Gue ngeliat celah. Tapi secara favorit, ya pasti favorit Liverpool jauh. Lu lihat celah di mana? Gue kasih celah. Pas lawan Arsenal,
Fulham itu bermain beda kayak Fulham tahun lalu. Tahun lalu mah Fulham menang lawan Arsenal, tapi Fulham tahun lalu tuh bermain attacking. Kemarin tuh bener-bener secara defensif tuh rapihnya dari mid block ke belakang tuh bener-bener susah banget ditembus. Gue tahu Liverpool punya quality kanan kiri yang balance, yang otomatis bakal apalagi main di Anfield bakal lebih gampang ngebongkar. Tapi kita harus lihat Liverpool tanpa McAllister, tanpa Konate. Oh iya. Dan kita tahu gimana Raul Jimenez tuh sangat klinis depan gawang. Konate kenapa suspensi? McAllister-nya suspensi, Konate-nya cedera. Oke. Nah, dia punya di depan ada Iwobi yang driving the ball bagus. Depannya nih trio yang kencang-kencang ada Adama, Smith Rowe mungkin, Nelson juga main. Raul Jimenez ini benar-benar goal threat yang bagus banget. Kita lihat kemarin tuh dia nggak cuman golnya tuh kan nggak tap in, dia golnya benar-benar ngedrive dari abis dipassing sama si TT-nya Fulham tuh right back, dia berlari ngegulin ke sudut. Tapi gol yang Fulham itu menurut gua ada kesalahan sedikit dari Saliba terlalu melebar sama Jimenez. Bukan, yang salah kan Kiwior. Kiwior. Iya, terlalu melebar. Iya. Dan gua kan kemungkinan itu bisa terjadi di Gomez atau Kwanza. Yes. Kalau lu lihat permainannya Liverpool sama Arsenal itu berbeda, Mat. Kalau Arsenal memang terlalu maju, tapi kalau Liverpool justru defense-nya lebih total, Mat. Iya. Kita menggunakan 2 pivot di belakangnya. Paham gitu gue, makanya gue bilang Liverpool favorite. Tapi Fulham punya firepower dan tactical quality untuk optimisasi penyerangannya dia. Ya apakah Arne Slot gak akan tahu dengan permainan Jimenez yang bakal full speed yang pasti bakal membuat defense-nya Liverpool lebih renggang ke belakang, Mat, daripada untuk 2 pivot. Semua gitu. pelatih ya tahu lawannya bakal main kayak gimana. Cuma kan ketika di lapangannya kan terkadang ada situasi yang berbeda. Kan pasti si Marco Silva juga dia punya ngeliat nih Liverpool mainnya gimana, main ABC, gimana cara gue nge-counter ABC-nya. Ya itu udah gitu. Pasti udah aman. Sebenarnya ini sebuah solusi buat Arne Slot yang tahu lawan Arsenal kayak gitu. Kenapa gue kasih Basya? Sorry ya, gue ambil makan. Sulap ya guys, tiba-tiba ada roti. Kenapa gue kasih ke Basya tadi? Kenapa gue nggak mau di Gerombol tuh ada auto, nggak ada yang auto. Nggak ada. Tetap Fulham punya chance dari apa yang Basya sebutin. Karena kita ngeliat kayak auto win tuh maksudnya auto win buat Liverpool. Bukan maksudnya nggak auto win buat Liverpool. Liverpool. Gue sebagai fans Liverpool aja nggak pernah memikirkan gitu. Lu terakhir kali lawan siapa di Anfield? Lu terakhir kali di Anfield lawan siapa? Hudson Odoi. Kalah. Iya. Siapa? Hudson Odoi. Gimana cara Nottingham Forest menang? Dia bermain mid block, defensive mid block dan defensive low block yang rapi, ngandelin speed di depan. Dan itu yang Fulham punya. Nah, jadi ketika Fulham bisa ngoptimisasi itu, ya Fulham punya kans gede untuk menang. Kan gue mau ngomong, gitu. dengar sih dari satu akun, orangnya botak. Katanya Mo Salah, Virgil van Dijk dan Trent Alexander-Arnold sudah proses perpanjangan kontrak. Iya. Coba dong diupdate dong. Oke. Jadi Mo Salah sama Van Dijk ini sudah di fase bakal bertahan, Le. Mo Salah akan ditawarin kontrak 2 tahun ke depan, 2 musim. Van Dijk ini sekarang sang agen pemain sama Liverpool sedang berdiskusi. Dari siapa namanya ya Allah, direktur olahraganya siapa? Hughes. Hughes. Ya, dari Hughes lagi. Hughes bukan, tapi Hughes. Hughes ya. Hughes bukan, Hughes. Ya kan orang sini kan takutnya nggak paham gitu, Rem. Jadi Hughes sudah mengasih info kalau lagi ada perundingan. Nah, yang berat ini sebenarnya Trent Alexander-Arnold. Dia egonya memang terlalu tinggi dan dia berpikir gue ini udah memenangkan semuanya di Liverpool. Dan gue adalah Scouse, tetap Scouse. Dia tetap melabelkan dirinya dia Scouse, dia akan tetap pindah gitu loh. Scouse kan suku. Iya, maksudnya dia bisa terlahir. Scouser, dia bisa Everton. Enggak, dia Liverpool ya. Bukan. Scouse kan suku Liverpool. Iya. Iya bisa nggak harus Liverpool. Tapi julukan Scouse itu sudah melekat di Liverpool. Orang katakan Scouse itu Liverpool. Orang tinggal Liverpool kan? Iya. Bukan klub pecinta Liverpool kan? Iya. Scouse itu kita punya label sendiri kayak Catalunya gitu-gitu. Iya, paham. Berarti seorang Scouser bisa jadi Liverpoolian. Ya dia sekarang main di mana? Di Bandung. Ya makanya dia nggak akan kayak bisa. Gini. Kayak gini nih, gue orang Sunda, ya. Gue orang Sunda nih, ya. Terus gue main di Real Madrid. Apakah gue berubah jadi orang Spanyol? Enggak. Iya kan? Enggak, iya. Jadi no point. Dia bilang gue tetap Scouser sih, no point. Dia nggak ngomong gitu. Contohnya Jamie Carragher, enggak, maksudnya dia kan fans Everton, tapi abis itu di Liverpool kan. Bukan berarti dia Scouse-nya itu adalah Liverpool, tapi dia Everton awalnya. Iya. Kayak gitu. Makanya sombong kan? Sombong Carragher itu.
Tahu nggak Carragher ngomong apa? Coba, Ini ada masuknya update dengan kontrak dulu, jangan Oke, kemana-mana. Oke. Ya itu pokoknya Trent Alexander-Arnold masih bermain ego dan dia masih butuh waktu buat berpikir perpanjangan kontrak ini. Jadi belum ada kabar lebih lanjut. Tapi Van Dijk sama Mo Jadi Salah berita ini dari media yang gue nonton itu hoax. bukan hoax. Kan di bawahnya ada. Media apa sih itu? Nah itu apa sih history Oh iya iya. Gua Di story. Red News Apa? kan Sejarah. nggak pernah baca caption ini. valid beritanya. Nggak baca caption. Bikin redaksinya apa coba? Dibaca captionnya Apa, redaksinya Bang apa? Palmer. Ayo, Apa? redaksinya apa? Ya itu tak tulisin. Apa? Jadi dari beritanya James Spurs The Athletic, terus ada Oke. dari Dave Oakchop, ada David Ornstein, terus ada Melissa Reddy Sky Sport. Melissa Reddy lagi. Melissa Reddy lagi. Gue jadi gak lu gitu ya kita waktu itu pernah ngomongin Melissa Iya. Reddy. Itu termasuk Siapa Melissa Reddy? itu tier 1 Le. Tier 1. David Ornstein ini bahasa Prancis loh, gue gak yakin Enggak, gua enggak. baca. Ornstein. Orson beneran, Orson Enggak, beneran. tapi ini bahasa Prancis loh. Enggak. Inggris Macam aja. Inggris. Ornstein. Ini. Inggris. Nah, itu semua Dari menyatakan ketiga itu sama yang paling dekat siapa? Van Dijk. Iya. Mau Salah. Oke, sekarang asumsi tren sama salah enggak ya? Asumsi. Enggak, tetap Salah masuk. Asumsi. Masuk. Asumsi. Asumsi. A-S-U. Asu. Asumsi. Mau Tren sama aja. Tren enggak lanjut. Hmm. Asumsi. Hmm. Bagaimana kehidupan Liverpool tanpa Mo? Mati. Ini gue kadang bingung sama orang-orang. aja. Enggak, ya jujur. Ini kan salah FC. Jujur aja. Ya, gini ya, Abang Colt Palmer ya. Liverpool itu dari dulu selalu dinyatakan seperti ini. Dan kita sebagai fans Liverpool itu sorry to say ya, bener kayak aneh mendengar kata-kata itu. Salah FC. Dari zaman dulu kita punya Filipe Coutinho. Coutinho gak pernah dibilang Coutinho FC. Oh ini nggak Nggak nonton pernah. bola, nggak Nggak pernah. membanter-banteran, Nggak nggak pernah. Coutinho. Gak pernah. Perannya nggak One man segede itu. team, Nggak pernah. one man team. Nggak pernah. Liverpool disebutnya one man team. Gak pernah. Kan waktu itu ada Gerrard Suarez tarik sih mana one man team. Makanya Yang aneh. ngangkat Coutinho, yang ngangkat sebelum ada Suarez. Nggak pernah. Coutinho. Nggak pernah. Ya Gerrard Nggak pernah. sebelum ada Suarez. Gerrard keluar, Coutinho masih di situ. Nggak, Coutinho nggak pernah. Nggak Udah pernah. terus lanjut biarin. Coutinho, terus masih ada Fernando Torres. Nggak Bilangnya pernah. sebelumnya apa cuman Torres yang bisa cetak gol. Ada Gerrard yang sebagai tukang asis. Cuman 2 pemain ini. Terus ada Suarez, betapa gilanya Suarez di Liverpool. Bilangnya cuman Suarez. Kita sudah ketinggalan banyak pemain bintang, Le. Dan di sistem Suksesnya kan pas sama salah doang. sukses. Iya. Ngangkat trofi cuma pas sama Iya. salah kan? Bukan sama Salah, Premier League? sama Klopp. Oh, berarti gimana? Berarti Klopp Yang Lah, faktanya mengembalikan- sekarang nggak ada klub, kok bagus? kok bagus ya? Ya kan gantinya kayak aneh. Ini fondasi dari Klopp. Berarti Ini klub sebenarnya bukan penentu dia- bagusnya Liverpool dong. Antara Klopp ternyata nggak sebagus itu karena ternyata Arne bisa nge-copy atau Salah. Arne ini ternyata bukan pelatih yang bagus, dia cuma nge-copy Klopp doang. Salah. Pemikirannya sampai sini aja salah. Jadi kita harus lihat dulu Coba dasar-dasar. Dasarnya gimana? Bagaimana dasar? Dasar pertama yang membangkitkan Liverpool adalah Jurgen Klopp. Sebelum Klopp tahu sendiri Brendan Rodgers, Gerrard kepleset. Suarez. Ya, tapi itu bukan Suarez gagal bukan. juara. Suarez bukan. Ya. Sukses nggak? Enggak sukses. Padahal punya Suarez kan? Iya, Nah. punya Suarez. Ya. Terus yang kedua, adanya Klopp, kita membuat fondasi baru. Kenapa Klopp butuh waktu? Dan dia menyatakan yang ini, gua sampai sekarang dengernya masih merinding ya. Dia menyatakan kalau gua itu ngasih waktu buat Liverpool bisa memecat gue kalau gua nggak ngasih juara. Dan terbukti dia ngasih juara. Orang laki yang dipegang adalah omongannya. Setelah Dan berapa tahun Klopp Setelah berapa tahun sih? 4 tahun. Butuh waktu dan dia bisa membuat fondasi itu, Le. Kenapa gue bilang Klopp ini masternya Liverpool, jantungnya Liverpool saat itu? Karena pemain yang biasa, Le, dibuat luar biasa sama ini orang. Contohnya, Firmino, tahu nggak di Hoffenheim kayak apa? tahu. Nah, udah jujur. Ya udah, oke lanjut. Firmino, Sadio Mane masih oke lah di Southampton, jago oke, banget. jago. Terus Van Dijk oke lah. Anda jago banget. Terus Salah di Roma ya nggak Lagi jago jago, tapi nggak lagi terlalu lagi revive karir nggak terlalu naik. karena di Nah. Itali. Ya jago kan, Mane, Salah, Van Dijk jago. Jago kan. Dimasukkan ke Liverpool karena Klopp ini. Nah, ada beberapa pemain juga yang biasa bagus banget. Robertson, Ya, ada yang kayak tahu. Hull Trent City. Alexander-Arnold. Enggak, itu akademi, udahlah. Iya, maksudnya akademi. ya dibuat bagus gitu loh. Akademi. Nah, maksud gua adalah Tanpa salah. iya, makanya ini dari omongan ini. Iya kan balik ke pertanyaannya, lu Iya. jawab ya. Bagaimana hidupnya Liverpool tanpa salah? Bagaimana hidupnya Liverpool tanpa Salah? Tetap akan naik, Le. Tetap akan bagus. Kayak gini?
Iya. 75% golnya Yes. Liverpool dari Salah. Yes. Jika tidak salah. Untuk saat ini, untuk musim ini. Lo tahu pernah lihat klasemen Liverpool jika tidak salah nggak? Maksudnya? Jadi Kita nggak pernah ada orang nggak bikin pernah cedera. klasemen di saat kalau Salah nggak ada, berarti semua gol hasil Salah ditarik. Gini Le, kalau Tahu nggak untuk klasemen musim ini, untuk Bawah. musim ini Le, 20. Enggak 20. gini. Berapa? 12 sampai 11 gitu. Misunderstanding namanya. Ay, Untuk saat ini memang Liverpool digendong Salah. Fans Liverpool ini jumawa. Bukan Dia cuma nggak mau ngakuin kalau dia tuh Salah FC dan dia bergantung sama Salah. untuk Itu musim ini aja. ya, untuk musim ini Iya ya. udah berarti Salah kalau FC. Salah cabut, Kita akan cari pengganti Le. nah kan belum dapat nih nyarinya. Kalaupun dapat klub apa enggak? Kalaupun klub bagaimana dia main perannya? Iya. Loh, emang kalau maksudnya nggak bakal jelek terus Le. Tahu. Nah, gue Butuh mau waktu. lo kasih gue bayangan. Ini terakhir ya kita ke match lain habis itu. Hmm. Lo kasih gue bayangan. Hmm. Jika mau Salah diasumsikan tidak lanjut, Hmm. berarti 2005-2006, Hmm. 25-26 tidak ada Salah. Hmm. Bagaimana nasib Liverpool? Tetap Musim bagus. itu. Tetap bagus. Tetap gimana? bagus. Karena kita mungkin cari penggantinya yang hampir sama. Omar Siapa? Marmus. Marmus baru Omar Marmus udah dibilang gagal. baru 3 bulan. Dan Omar Marmus dibilang gagal jadi incaran Liverpool. Kok gagal? Omar Marmus bukan incaran Liverpool. Ya karena kan kita mau perpanjang kontrak mau Salah. Gagal. Lagi Omar Marmus baru 3 bulan. Iya. Tahu, makanya. Baru one season, maksudnya yang kelihatan bagus one season. Belum one season. Belum Baru one 3 bulan. Nggak 4 ada bulan. pemain yang lebih besar daripada tim Le. Betul. Itu. Betul, tapi kayak Ah. Chelsea kehilangan Hazard berasa banget. Iya. Ah. Semua pasti rasanya. MU kehilangan Ferguson. Pasti rasanya. Sebenarnya kita apa ya? Butuh bukan pemain yang gimana jelasin? Enggak gini, lo gak usah ribet-ribet. Ini pertanyaan terakhir. 25-26 asumsi tidak ada mau Salah. Apa yang lo lihat yang terjadi sama Liverpool? Mungkin down tapi nggak down banget. Seperti apa? Papan tengah lah. Hah? Sorry, papan atas tapi kayak peringkat 5 gitu. 5-6 Iya. gitu. Oh ya. Oh itu respectable lah. 45, 45 lah. Make sense lah. Gue kira tetap kayak gini. Karena kita Liverpool. Enggak kan? Iya. Iya enggak, Oh. cuman kita bukan Salah FC sebenarnya. Udah dong. Capek. Bukan Muter lagi. aneh loh. Hah? Dibilang Salah FC. Nah tapi gue sebenarnya aneh. gue mau nambahin dikit yang Iya aneh lah. Rim, gak ada pemain yang lebih besar daripada tim. Memang gak ada faktanya. Nggak Iya, ada. emang nggak Gak ada. Gak ada Salah pergi nggak, kita akan nuansa- dapat nuansa- pengganti. Cuman gue respect sama Mo Salah Nggak, dan gue cinta sama Mo Nggak, oke, Salah. sebentar. Salah satu kita bongkar ya. Hmm. Tidak ada pemain lebih besar daripada klub. Hmm. Itu konteks kalimat itu ditujukan kepada rasa bagaimana orang di respect. Jadi lu nggak boleh respect pemain lebih besar daripada klub. Iya. Oke. Oke. Lu nggak respect Salah lebih besar daripada Liverpool kan? Oke, lu udah bener. Hmm. Lu udah bener. Hmm. Tapi di saat satu tim mengandalkan satu orang, Hmm. tim itu bisa saja disebutkan Salah FC. Tanpa salah. Iya, kan kok misalkan sebut Chelsea, Palmer FC. Iya. Iya. Musim lalu ya. At least musim lalu, musim ini enggak. Musim ini. Musim lalu ya. Musim ini enggak. Yang ngomong tau gak siapa? Dan dia Ina Pochettino. Maybe dia bilang. Lah. Setiap kayak Arsenal bergantung Saka Odegaard, terutama Odegaard. Saka Odegaard. Kemarin nggak ada Odegaard hancur. Iya, salah kayak gitu. Sama corner. Kita ke Nggak, match tapi selanjutnya. gue bahas sedikit ya, sedikit aja yang TA. Jadi gini, sebenarnya dari perspektifnya board Liverpool, ini agak pelik juga untuk perpanjang kontrak nih, Li. Karena gini, Pelik apa nih? Pelik Enggak, ini orang-orang suka pakai bahasa- agak sulit bahasa gini. aneh nih. Karena satu dulu ada pemain Sulit, muda, maksudnya. ada pemain muda akademi yang dia masih di usia prime-nya, dia nuntut gaji gede. Terus ada Salah sama Van Dijk enggak lah. Si Salahnya ini kan minta gaji gede juga. Waktu mana Iya. cabut? Ya, dan lu kan lu sebagai sport director lu harus negosiasi sama 3 orang. Ketika lu negosiasi sama Salah didapat 300k. Oh, dia diain, yang ini enggak diain. Yang iyain, trennya bakal minta lebih, Le. Oh. Paham nggak? Ya, itu Jadi juga. makanya gue baca juga dari narasumber Liverpool, dia bilang sebenarnya strategi paling pasnya adalah tren tuh belakangan. Salah tuh belakangan. Tren dulu diikat. Ya karena Salah udah dikasih. Jadi setelah tren udah diikat, baru lu ngikat Van Dijk sama Salah. Supaya nggak ada kelimpungan. Good. Kayak gitu. Lo kasih dong sumber kali. Nggak tahu itu, cuman lupa tak omongin. tahu. Enggak. Ya udah. Bong-bong. Ya udah, ini gue mau bahas dikit sama Carragher ya, jangan sombong dah. Dia bandingin Palmer Nih. sama Salah, disrespect sih? banget musim ini, Le. Masa. Tidak Ya, ada enggak, pemain enggak. yang lebih bagus Oh daripada iya, dia nggak Palmer ngomong musim Salah, ini. tapi gue nggak setuju sih. Setuju. Tapi dia nggak ngomong Salah. Iya, Dia cuma bilang, I think he's the best player in Premier League this season. Iya. Tapi nggak ada salahnya. Pemain terbaik sekarang Terus di Dan sebagai- gua nggak musim ini. setuju sih. sebagai legend Liverpool gila. Lu kalau ngomong contoh kayak Ian Wright ya, dia kan defense Saka segitunya. Harusnya lu sebagai Carragher yang juga emang the best player juga Salah. Harusnya lu ngedefense Salah segitunya, apalagi Iya, lu iya. tahu nih pemain Kenapa the ya? best. Ini Dan gue orang-orang nggak setuju sih kampus Palmer ini. the best player di season. Nggak setuju. Udah jelas-jelas Salah. itu Lisandro Martinez. Ngawur. Nah kita ke match selanjutnya masih di
Merseyside, tapi terbang kita ke London, ada Arsenal lawan Everton. Everton. Kok masih di Merseyside? Kan Everton. Everton Kita naik pesawat Arsenal. Everton nih. Kita naik pesawat sekarang nih. Hah? Kita naik pesawat Everton nih. Ayo. Bareng Coleman, bareng Ndiaye, bareng Kan mainnya di gue. Arsenal. Ya, kita terbang nih ke London. Iya. Kayak Emirates lah. Loh, mainnya? Oh iya. Lu sering ngepotong Ya udah yuk. ini ya. Gimana, Bro? Abis lawan Fulham, seri. Ya kalau Ini Ini menurut gua ngelawan timnya Shandais. Ini gue dapat kabar katanya Jurrien Timber malam ini lawan Monaco nggak main. Waduh, ya itu disiapin kali. Iya itu nggak tahu dirasa apa gimana. Calafiori masih Posisi lu di CL gimana sih, aman? masih udah sekarang lagi sementara ini sebelum lawan Monaco lagi turun ke luar batasnya Kalau langsung. menang, Kalau menang balik balik lagi. lagi ke atas. Tapi Ke kalau 8 besar berarti. ke 8 besar, kalau misalkan kalah kita disalip Monaco. Oke. Jadi gitulah. Jadi ya Oke. udahlah. Pokoknya gue nggak tahu tuh Timber di rest apa enggak. Tapi kan terakhir gue asumsi Gabriel Calafiori di rest ternyata nggak main. Iya. Jadi gue nggak berani berasumsi lagi. Iya. Ya gue nggak tahu statusnya gimana. Ya kalau tambah update squad sih ada Kieran Tierney yang balik. Mungkin bisa jadi opsi Saya juga. terakhir main kapan nih? Iya, emang dia bisa ngasih dimensi opsi yang berbeda. Partey ternyata katanya masuk squad. Jadi ya gue ngeliat Everton yang dia punya Sean Dyche atau Sean Dyche dia tipikal mainnya yang tipikal tim Harambol. Inggris yang harambol tapi Iya. bisa agresif juga Iya, di iya. set piece juga Cocok kuat. berarti. Iya. Cocok kan? emang Match sampah, made Mat. in heaven tuh. Cocok kan? Iya. Match made in heaven. Tapi rekor kita lawan Sean Dyche dan Everton apalagi main di Emirates selalu bagus. Oke. Jadi gue harap itu nggak berubah di match besok terlepas dari siapapun yang main karena kalau kita seri atau kalah goodbye. Enggak, Mat, tapi See you jujur next ada. season. Kalau mau menang bantai sekalian. Kalau mau seri lebih bagus. Ini gua doang apa emang iya ya? Gua ngerasa kok Arsenal kalau main di home ground, ini nggak ngomongin, gua nggak mau pointing ke groundnya atau stadiumnya yang angker gitu enggak ya? Tapi kelihatan banget pemain Arsenal tuh nyaman. Kelihatannya jauh di saat mereka away itu jomplang banget. Iya gak sih? Apa perasaan gue doang? Gini, Di setiap Arsenal pakai baju away, lo perhatiin. Ya. Jomplangnya parah. Jangan-jangan Arsenal nggak pernah pakai baju. kalau lu ini Le, kalau lu pakai referensi musim ini iya, tapi kalau lu lihat musim lalu justru kita musim lalu lebih nyaman main away. Oh. Bahkan kita kan Sama kita, Chelsea. kita kan Ada, kita aman. Musim ini latih away, Bournemouth, Fulham, Iya. apalagi? Fulham Yang jelek. apa lagi ya? Ya, Newcastle. Newcastle, Iya. ya kan? Iya. Ya main aman dibantu Enggak. wasit, gak main aman. Odegaard handsball lawan Liverpool. Kalau musim lalu kita justru lebih nyaman main away. Kalau musim ini emang di home kita main lebih nyaman. Yang nggak tahu karena main home, denger lagu North London Forever. Nyaman ada gitu, kayak kelihatan nyaman. Iya, Iya. ya sewajarnya orang main di home lah. Iya, iya. Gua akan nonton match ini sih. Apa kenapa? Gua akan nonton. Hate watch. Apa? Hate- Hate watching. Gua bakal nonton The Real Premier League kayak zaman dulu. Oh, iya. Gue suka nih. Nggak main fluid, nggak main HP. Ya enggak lalu. Long. Enggak lu. Long. Enggak lah. Nontonnya agak begini aja. tapi Kita semenjak match Nottingham Forest sudah back to fluid football, Bro. Semenjak match Nottingham Forest menang 3-0 kita. Nottingham Forest menang 3-0 kita. Itu udah bermain fluid. Iya, iya. Gila. Gitu. Iya, baliknya Odegaard nih. Odegaard udah balik. Mengembalikan fluiditas. Udah balik. Kita Tapi menang lawan Bournemouth, ini Bos. semoga gitu loh. Gue kemarin agak gede ke Arteta pas lawan Fulham. Dia ngerubah sistem yang udah balance. Kita tahu Partey itu di tengah udah balance. Kita punya Lewis Kelly yang bisa main di left back juga, nggak perlu maksain Thomas Partey, nggak perlu nge-move Timber ke kiri gitu loh. Ya. Timber di kanan sama Odegaard sama Saka tuh udah bagus banget. Udah ininya. Al dente. Iya bagus banget Magnifico. untuk Arsenal maksud gue. Kenapa lu nge? Ya, puji Arsenal tuh kayak enak gitu ya. Maksudnya udah apa chemistry-nya antar Odegaard, Saka dan Timber tuh udah bagus, tapi lu nge-break the balance dengan lu naruh Partey di right back dan Timber di kiri itu menurut gua salah besar. Dan gua nggak mau di match besok kayak gitu lagi. Timber ya mainnya di kanan sama Saka sama Odegaard. Ya. Lu kiri ya masukin aja Lewis Kelly. Kayak Liverpool masukin Bradley kan nggak ada masalah. Ya. Gitu loh. Gitu loh. beda lah Bradley dan Lo enggak, lo bisa lihat Bradley karena Bradley kasih kesempatan. Iya, lo Bradley lu tau Tapi nggak debut untuk musim ini bagus Bradley mana? debut lawan siapa? Lawan Liverpool. Ini enggak, Le? Berarti debut lawan Liverpool. Lawan Chelsea main Lawan Chelsea, debut Di lawan Prem ya, Chelsea. di Prem lawan Chelsea. Bradley itu dulu yang Asis lawan 2 ya? Chelsea. Apa asis 1 tuh? Asis satu. Gol satu, asis satu. Oh, gol satu, asis Bradley udah sempet main. Nah, iya, Lewis Iya, Kelly tapi- Oh iya iya, tapi Tapi maksudnya itu belum waktu lawan try. Chelsea tuh game kedua atau game ketiga? di game ketiga Lewis Kelly juga udah main. Lewis Kelly lawan City away main loh sebagai subs. Itu maksud gua ini pemain salah satu dia Sekarang Manu main Maneri, dulu, emang pemain kalau yang nggak dimainin ready. bisa jadi. Atau lo mainin Hah? Kieran Tierney. Atau lo main Kieran Tierney. Jangan lu
jangan lu balance tuh diubah-ubah lagi yang udah bener. Timber kiri bagus kok, works banget. Bukan bagusan di kanan dong. Timber kiri bagus ketika ada Ben White. Paham gak? Karena Ben White bisa padu sama Saka sama Odegaard. Kemarin tuh kita bener-bener di overload banget di sisi kanan gara-gara partai di kanan. Ya, ini match menang. Gimana menurut lu gimana, Rip? Lawan Everton. Ya, McNeil bisa mencuri poin lah ini menurut gua nih. McNeil dengan sapuan kaki kirinya. Itu ya McNeil serem banget itu. Ya, ini strikernya Beto, apa Calvert-Lewin tuh? Beto. Kalau Beto dulu pasti. Sama Ndiaye itu yang baru. Ndiaye bagus. Pilihan ininya FPL tuh baru. Dan Braithwaite juga udah mulai bagus lagi. Braithwaite overrated. Terus? Apa? Overrated. Terus tentang bunuh diri lawan lu dibilang bagus. Bunuh diri. Gol bunuh diri lawan lu di Old Trafford. Minggu lalu lawan Everton yang lu ngebantai Everton. Dikolongin sama Palmer minggu lalu. Tahun lalu. Kalau overrated nih orang. Begitu semua main. Hatta Messi ada worst day. Enggak, ini overrated. Hatta Messi. Ini keke. Messi enggak pernah worst day. Enggak gini, enggak semua pemain diincar MU itu harus jago dong. Yeah. Salah scouting ada enggak di bumi? Enggak, kapan sih? Ada dong. Oh, ada. Ada kan? Iya. Salah beli pemain ada. Iya, Berarti ada. salah scouting ada kan? Ada. Sekarang kalau MU scout Braithwaite, apakah otomatis Braithwaite bagus? Kenapa mau jadi MU ke Braithwaite? Braithwaite kenapa jadi ke MU yang kena? Overrated. Gini, gua kasih tau. Bentar. MU gak pernah nge-scout main. Bentar, volume gedein dikit. Gede kanan. Kesini kiri. MU gak pernah salah scout main ya, kebetulan ya kita. Jadi boleh dihabisin soalnya. MU gak pernah salah scout pemain kebetulan. Dan ini gak ada urusannya. Iya sih. Sancho juga gak salah ya. Apa? Sancho gak salah. Sekarang. Bagus. Ya udah. Kan yang penting begitu. Kan cuma gue ngeliatnya ini bakal jadi match dogfight banget sih. Dan jujur, gue gak mau nonton. Kalau gue le, jujur. Nggak, gue Ntar lu hobi motong, gue liat. Oh, iya. Kemarin gue ngomong sama siapa tuh? Lagi ngomong dia, ya kan? Dah gantian. Ya, maaf. Jujur gue gak mau nonton. Boring sih match. Tadi belum mau nonton. Haram bol. Haram banget pasti haram. Enggak lah, abis ini enggak rambol. Ya Evertonnya iya, tapi Arsenalnya enggak. Aduh, nontonin match. Terus yang paling exciting apa dong minggu ini? Apa? Yang exciting apa? MU City bakal boring. Enggak, MU City seru le. Enggak. Pegang Hasilnya mau. siapa? Mainnya hati-hati. Brentford. Oh ini seru. Ini 2 game. Ini dua-duanya top scorer IPL nomor 1 Chelsea, nomor 2 Brentford. Enggak. Brentford pencetak gol terbanyak nomor 2 di IPL. Iya. Ini match seru. Eh, Seru. Gue lebih suka ini. Sebelum ke situ boleh nggak ngomong? Apa? Ini udah jelas le. Arsenal bakal menang. Gue pesimis Arsenal kalah atau seri. Everton ini lagi down le. Enggak, gue ngeliat Arsenal kalau di home nyaman banget. Lagi down ini sebenarnya Everton. Setiap musim Everton 2-1. melawan apa? Degradasi terus. Iya. Dan cadangkan Havertz dulu. Mainkan Jesus. Mat, ente gila loh Mat. Ngina Havertz Mat. Gua Mainnya paling ngotot Mat. gue lawyer Havertz, tapi sekarang dia formnya lagi jelek. Jadi kita kasih dia Padahal dia mainnya gak bagus. Dia kita kasih warning lu. Nih, Havertz lu cadangan dulu, mainin Jesus. Nanti lu masuk babak kedua. Kita kasih warning dulu dia. Biar mainnya bener lagi. Oke, kita ke next match. Ada Chelsea FC melawan Brentford FC. Bermain di kandang. Chelsea di Stamford Bridge. Bisa. Musim lalu kita di Stamford Bridge kalah. Gue ingat di 4 ya? Pokoknya ada last minute. Kalau nggak salah 4 Pak boleh cek apa ya? Ada last minute si Robert Sanchez maju corner. Habis itu di counter. Assalamualaikum. Kebobolan sama Mbeumo. Waalaikumsalam. Atau bisa gitu. Jadi Brentford bukan lawan yang mudah menurut gue. Kalau nggak salah di kandang juga kita susah menangnya. Tapi comeback di kandangnya dia. Ditandang di kandang Brentford. Ini match yang susah. Tapi ya skuadnya lo lihat, energi skuadnya lagi bagus banget. Khususnya kemarin kalau lo lihat passion daripada pemain Chelsea lagi padu banget. Semua tuh lagi solid dan gak ada, menurut gue ada kompetisi di mana pemain, gak semua pemain itu starter kecuali beberapa pemain, tapi tetap ada keharmonisan dan itu suatu hal yang baik. Dan Enzo Maresca membuktikan dari match ke match kalau dia bisa adaptif, ya kan. Dan dia salah satu seperti kalau gue lihat ya, dia kayak slot juga. Lo lihat, dia berani ganti pemain kedua di babak kedua tuh berani. Kemarin siapa namanya Lavia ganti, Gusto masuk, jebret dan works. Dan itu berkali-kali. Kita tuh nge-turn around pertandingan di babak kedua tuh berkali-kali. Dan itu keberanian untuk suatu pelatih gitu. Harusnya tuh berani ganti Sancho tuh, cuman antip. Ya, gimana? Apaan? Anak titipan jadi. Sancho dimainin aja jarang. Dimainin aja jarang. Kemarin Iya kemarin dimainin. Iya. Kalau Antip main mulu dong kayak Rashford. ini. Sancho kemarin
jarang bukan karena dia nggak mau dimainin. Sakit. Enggak. Gimana sih? Kiri gedein. Nah terus? Nah jadi menurut gua Chelsea Brentford bakal seru banget. Gua pribadi, gua tim Brentford. Gua kapten Beumo. Oke, good luck. Oke. Gua kapten Beumo. Gak mau kapten Palmer aja? Apa? Gak mau kapten Palmer aja. Pasti jangan pernah kapten Saka lagi, oke? Seumur hidup gua akhirnya kasih kepercayaan gua ke Arsenal. Sampai Gabriel balik. Seumur hidup. Oh enggak, sampai gua ngeliat dulu nih, ini bobonya nih game counter di atas 11 gak? Kalau di atas 11 Saka pasti. Anjing. Balik ke Chelsea, Balik ke Chelsea ya kan. Suka ke bawah kan. Ya ini bakal jadi satu match yang wajib ditonton minggu ini. Nah kita tiap minggu tuh emang ada guys satu one to watch. Adalah Chelsea Brentford. Kenapa? Karena dua-duanya mainnya ngotot. Seperti biasa ini Premier League. Lo melihat Lavia ya? Apa? Melihat Lavia ya? Jago Lavia. Ya emang Lavia jago. Jujur. Gua mau lihat ini. Siapa? Kukurea. Enggak juga, Badiashile. Itulah. Benoit Badiashile. Berat orang berat. Mbeumo. Itu masih problem ya kita lihat kemarin di match lawan Spurs, Sanchez sama Benoitnya. Tapi Benoit bukan levelnya Chelsea. Benoit tapi mendingan lah, dia agak sedikit agresifnya dapat. Better lah. Ya. Kalau untuk front footnya maju ke depan nge-press tuh oke. Iya, dan lu kalau bilang Sancho antip, menurut gua Sancho bakal nyetak gol lebih banyak musim season ini. Karena kenapa? Ada instruksi di latihan yang dia bilang, gue disuruh sama pelatih gue nih untuk lebih banyak nge-shoot dibandingkan muter-muter. Ya lingkungan mempengaruhi pemain. Iya. Jadi maksudnya siapa nih pemain Liverpool yang di loan ke Brentford nih? Fabio Carvalho. Gak pernah main. Bertanya nggak tahu. Kenapa sih? Kurang kepercayaan. Ribut bapaknya juga udah ribut sama Brentford. Mau ditarik kan? Visa. Apa sih nih? Lo apa? Dia yang ngomongin bagaimana Sancho latihan nendang. Tiba-tiba lo ke Carvalho apa? Konteks lo apa? Males. Hah? Males. Lanjutin Mat. Terus ya gue ngelihat Chelsea being Chelsea, tapi gue ngelihat di sini Brentford sangat bisa. Ini menurut gue game yang akan scoring high scoring juga. Bisa 3-2, 4-3. Kemarin gue prediksi Spurs Chelsea 4-3, bener. Mungkin ini bakal sama. Bohong, enggak ada prediksi dia 4-3, enggak ada. Ya, karena Brentford juga lagi klinis, Chelsea juga lagi klinis. Gol terbanyak Chelsea kan overall. Nomor 2 Brentford. Nomor 1 Chelsea. Nomor Chelsea kan. Kalau player to watch subur. Iya, player to watch dari Brentford ada sih yang baru-baru banget yang habis hat-trick kemarin. Kevin Shade. Itu main dari mana tiba-tiba hat-trick. Terus jadi kepercayaannya si siapa, Thomas Frank juga di sisi kanan ya deh. Ya tapi ini apa ya? Lo ngomongin Brentford juga, dia harus waspadain tuh. Jadi Brentford itu sekarang musim ini kenapa Brentford itu bagus, karena ada yang lagi revival performanya. Siapa? Ya itu si Damsgaard. Dia main peran playmaker gila banget. Lo cek ACC dia berapa? ACC banyak banget ya. Kehilangan Tony juga berkah buat mereka lah. Ya. Pas ada Tony tuh mereka bermain tuh terpusat. Kan Tony yang drop deep. Iya, drop deep untuk dia ngasih feedback sana sini. Sekarang justru dengan adanya Buim sama Wisa doang. Lebih fluid di depan. Nah, yang mainin peran pengalir bolanya si Damsgaard sekarang. Botak banget ya sekarang ya. Ini masih muda kan, waktu di Euro itu yang dia cetak free kick. Salah satu syarat untuk jago di Brentford adalah botak. Oh iya benar. Beumo, Wisa, Tony, Damsgaard, Verburgen di Brighton. Tapi ini juga bisa dibilang battle of midfield juga antara Caicedo dan Damsgaard dan lain-lain. Norgard ke Damsgaard, Janelt dan si Anderson. Dan ini sih gue yakin Caicedo nggak bakal ditaruh right back sih yang match ini. Ya, kayak Gusto ya. Kayak Gusto mungkin tengahnya balik ke Lavia, Caicedo. Kayak Sancho kanan Neto ya biasalah normal Chelsea. Ya gue happy sama Chelsea intinya. Kita udah punya pilar. Lu ngomong tadi bagaimana Klopp merangkai Liverpool ya kan dengan tiang-tiang kepemimpinan. Gue ngeliat juga itu di Chelsea gitu. Udah ada pemain-pemain yang pakem nih. Pemain-pemain yang gak bisa digantiin. 40 pemain ya gak bisa digantiin. Yang pasti itu yang pertama Colwill. Itu dia gak bisa digantiin. The future of Chelsea. Dia anak Cobham, anak akademi. Bisa jadi future captain juga. Karena dia sangat vokal, sangat stabil. Umurnya baru 20, 21 aja belum. Dengan segitu stabilnya menjadi commanding defender gitu Colwill. Yang kedua Moi Caicedo yang revival musim lalu dibully semua orang. Debutnya di lawan West Ham inget gak? Oh yang blunder. Debutnya ngasih penalti ke West Ham. Untung dibully semua orang. Enggak kebobolan. Oh enggak, itu Chelsea dapat penalti. Si Enzo.
Jadi Moy yang karirnya sempat hancur, dia revive lagi musim ini dan menjadi the best, terbukti. Lo mau pakai data, lo pakai eye test, he's the best central midfielder di IPL gitu hari ini. Ya, mepet-mepet lah sama Gravenberch. Nomor 3, jadi ada Colwill, ada Moy, terus ada Palmer yang udah kita nggak usah bahas Palmer banyak lah ya, kita udah tahu magnificent player. Terus ada Jackson. Enzo Capitano sekarang yang nge-revive lagi karirnya, bermain dengan peran baru jadi gelandang serang. Kayaknya diajarin nge-shoot juga tuh. Berani banget nge-shoot sekarang. Gitu kan, dan bagus shootnya gitu. Terus yang terakhir Jackson. Jadi berapa pemain nih? 5 pemain ini yang menurut gue pilarnya Chelsea. Ini pilar Chelsea 5 tahun ke depan nih. Kalau nggak ada yang mana-mana. Mungkin Kukuya masuk 6 itu. Yang lain boleh chopping changing, yang lainnya bisa diganti. Menurut gue tapi ganti-ganti lah Sancho. Ada Mudryk, ada Neto, ada Madueke, gampang. Tapi menurut gue gini sekarang ini gue sedikit comparable lagi ke ini ya. Sedikit ke Arsenal dikit. Arsenal awal jadi title contender itu di mana tim bermain terbuka lawan Arsenal, makanya Arsenal bisa main fluid. Kenapa Arsenal sekarang jadi bermain duel? Karena dia realize tiba-tiba tim-tim udah nemu nih Arsenal mainnya bisa se-fluid ini. Gue main low block. Nah menurut gue next phase-nya Chelsea adalah ketika tim-tim mungkin ini bisa jadi di tahun depannya, mungkin bisa terjadi di fase kedua. Gimana nih kalau misalkan gue ngelawan Chelsea, gue nggak bisa main terbuka nih. Gue akan bermain mid block, gue akan bermain low block. Nah di sini Chelsea akan ngadepin itu, gue rasa cepat atau lambat. Dan gimana cara Chelsea solving the problemnya? Bedanya adalah mungkin Chelsea punya banyak opsi di depan yang bisa klinis, yang bisa konversi. Arsenal saat itu kurang ada. Kita punya materi lebih siap. Iya, lebih siap. Jadi lo mentok, ada Nkunku, ada Wawal, ada jadi Madueke. Ketika itu terjadi ya siap-siap. Mungkin Chelsea akan drop point di awal-awal, kaget ketika fase itu muncul. Cuman ya overcome-nya gimana ya kita lihat nanti. Gue pengen banget ngelihat Mudryk masuk starting lineup, jujur. Kalau nggak di IPL pasti dia starting lineup. Di UEC Conference League. Di Conference League gila tuh orang mainnya. Jago loh. Yang terakhir yang lawan Noah. Lu syuting gak? Itu Rocket. Top bin. Kadang ada pemain-pemain yang cuma bisa di liga-liga itu doang, Rim. Contoh. Ya makanya pelan-pelan itu pelan-pelan. Salah. Makanya dia dikasih, yang penting permain bola tuh apa sih? Permain bola itu yang penting kepercayaan diri. Betul. Itu yang dibangun dulu sama Enzo Maresca. Sama Maresca udah lo main di sini dulu. Golin, assist. Lo build up dulu, fisik lo bangun, ya kan? Nanti di saat ready dicoba gitu loh. Ya paling kalau Enzo ini problemnya Enzo Maresca memberikan menurut gua Maresca dalam memberikan kepercayaan diri agak ekstrim loh. Khusus sama Robert Sanchez. Nah, itu dia. Pala batunya dia cuma di situ, Le. Menurut gua pala batunya dia tinggal di situ. Dia berani merotasi semua kecuali Robert Sanchez. Apa background dia seorang orang Itali. Dan Italia itu gini loh, gue ngeliat orang Italia itu lebih banyak main games. Ini dia nih, di psikologi jago banget, ngerti gak sih lo? Dan dia nyadar ada persamaan antara kiper dan striker. Kiper dan striker akan perform jika dia dapat kepercayaan diri. Sekarang kalau misalnya Sanchez dibikin pakai merit, kayak lo kalau nggak jago gue ganti, mungkin dia ngedrop percayaan dirinya. Tapi dia pilih jalan, oke, apapun yang terjadi, lo main. Jadi kan Sanchez kayak, ngerti gak lo? Oke, boleh juga nih. Nah, mau ngebuktiin dirinya walaupun 50-50. Lu lihat kemarin lawan Spurs, semua serangan dilakukan Spurs itu pas si Sanchez salah passing. Salah, kalau nggak bolanya out. Berat ini Sanchez. Gue nggak tahu mau dibawa kemana Maresca. Ya kayak atau siapa yang bilang man KDG siapa ya? Lu ya? Apa? Mungkin KDG sama Ten Hag katanya. Iya gue bilang. Sampai akhir musim dikasih, habis itu dibuang. Ya mungkin. Feeling gue gitu. Ada Jorgensen. Tapi kan waktu itu De Gea nggak ada opsi kan? Gitu De Gea, Dean Henderson masih bagus. Henderson bukan udah tahun lalu. Udah nggak ada. Sekarang kita punya Jorgensen yang performnya gila-gilaan. Kemarin kan dia main lawan, dia start lawan Southampton tuh. Bagus mainnya, tenang. Lu ngerti gak sih kalau kiper tuh, lu ada feeling deg-degan. Kalau dia megang, ada lu relax. Nah gue kalau Jorgensen tuh relax. Itu gue rasain sama Ramsdale. Deg-degan. Nah iya gue sama Sanchez deg-degan. Gue Nana biasa aja. Nana terakhir yang dia iniin bola gitu loh. Yang dia mau ngejar Charlie Chaplin. Wah berat tuh orang. Berat. Emang dia Gak, tim lu kenapa ada aja komedinya sih? Itu dia. You can take the ball, you can take the winning, the stupid out of Manchester United, but you can never take the Manchester United out of the stupid. Ya kita pasti ada. Itu parah, gue ngakak sih. Pai udah diomelin, Pai.
Mundur kata wasitnya. Dimajuin lagi. Mundur. Itu ngejar 30 detik. Astagfirullahaladzim. Li, gimana Li menurut lu Chelsea gua? Kan lu sering ngata-ngatain Chelsea. Terakhir. Haters nomor 1 Haters Chelsea. Chelsea. Yes, gue haters nomor 1 Chelsea. Haters nomor 1 ya. Iya. Jadi tolong berhenti ke saya, ke dia. Dia nomor 2. Emang menang. Sampai lo kalah minggu ini lawan Brentford. Yang ngomong emang menang gue chat satu. Iya. Ya langsung kasih paham Rim. Minggu ini. Ntar bagi 2. Belum tuh menang karena Chelsea ini akan somehow turun dari Udah, 2 ke 3 capek atau ke 4. merendah capek. Lu merendah. Terlalu- Emang faktanya begitu kok. Enggak, udah si Chelsea ini title contender Enggak. udah. Iya, title contender. Gue pakai jawabannya Colwill aja ya. Colwill Iya. ditanya sama jurnalis habis match lawan Spurs. Apakah lu title contender? Jawabannya 1. Dan lu bisa jawab juga nih. Apa? Ada nggak tim title contender di 10 menit pertama kebobolan 2? Nggak ada. Ih, keren banget. Oh. Ya Gila. enggak. Sekarang ini Gua sekarang demen fans Ada nggak? baru kalau Ada nggak? Gua fans Chelsea sekarang. title contender itu kan kadang nggak harus kita sendiri yang melabeli gitu loh. Kayak contoh lo bilang, Li ganteng nggak? Kan nggak mungkin dia bilang gua ganteng. Oh gue yang bilang lu jelek, gitu misalkan. Kayak gitu. Oke. Ya Sekarang sama. gue mau nanya sama lu ya. Sama. Kayak gitu. Papa angkat siapa namanya? Jose Mourinho. Bukan. Oh, kakek angkat. Sir Alex Ferguson. Kata Sir Alex Ferguson, gue nggak tahu sih respect sama dia ya. Attack Win wins you games. Yes. Defend. Win new titles. Apakah Chelsea punya kualitas defend? Tidak sama Tidak. sekali. Silahkan. Tapi Silahkan judge sendiri Ya, Chelsea title kan contender kita apa nggak bukan. bilang lu juara. Yeah. Kita cuma bilang Title lu contender. title contender. Buat apa kalau nggak juara jadi Itu. contender buat apa? Yo, Itu Kita peribahasa. bukan title contender. bahasa. itu status Enggak, le. enggak. Itu status le. I don't care. Itu bukan either you win it or you don't. Nah, itu win or status nothing. le. Win or not. Baik lagi, apa title contender? Nah. Tim-tim yang difavoritkan untuk juara, bukan harus juara. Gue udah kasih fakta kalau Chelsea nggak favorit. Selesai ya. Favorit. Oke, kalau at least buat lu berdua Nih. dan lu bertiga udah jelas Gua kas- Chelsea nggak gue favorit. kasih tau kenapa lu favorit. Pertama, ini pasti ya. Ini Bukan umum. bukan ini 2025 ya. Ada Apa? Presiden Prabowo ya. Hah? Kan SBY dilantik nih meme-meme. SBY dilantik 2004 2005 Chelsea juara. SBY dilantik kita juara. Sekarang Bukan. Prabowo dilantik bukan kan? Bukan. Nah. Pertama, lu udah bilang sendiri, lu gol terbanyak sekarang sampai detik ini siapa? Chelsea. Lu punya Ya kalau kebobolan lebih banyak ya kalah. iya denger lu punya squad depth yang segitu bagusnya. Lu bisa Iya, otak-atik di depan, lu bisa ini dan main lu tuh sangat fluid. Oke, lu punya sedikit masalah di center back. Udah, itu doang. Lu cuma punya masalah nih partnernya partnernya ini Dan dua. itu Iya, partner sorry. Partnernya Colwill sama Sanchez. Udah, cuma dua doang masalah lu. Sisanya lu Cucurella nggak main bisa ganti Gusto. Itu Lu ini main bisa Caicedo main, lu bisa otak-atik sana sini dan lu punya manajer yang brilian, manajer yang punya kemampuan tactical Yeah. ability yang brilian. Better than Arteta Rotasi lah yang bisa dibilang. ya terserah tuh gimana. Tapi maksudnya adalah lu punya semua faktor untuk menjadikan lu total contender. Jadi Terima Ya udah, kasih semua terima. fakta-faktanya karena Bukan, menurut gua semua yang lu sebutin dari mulut lu itu benar, tapi mungkin hipotesanya salah. Dari fakta-fakta tersebut membuktikan kalau menurut gua menyimpulkan bahwa Chelsea akan menjadi tim yang sangat dominan berapa tahun ke depan. Tapi bukan di Bukan- season ini. title contender itu bukan kata-kata buruk loh. Sebenarnya bangga loh. Gua nggak bangga. Gua enggak bang. Mungkin lu ya sama City berapa tahun? 7 tahun? Ini lu salah. Jadi title Balik contender lagi lu, cara lu bangga ya udah. Enggak. Gue sih nggak bangga. Bukan bangga tuh Gua sih dalam nggak artian bangga. gini Mat. Apa Ngapain kita punya tim yang mendominasi, paham Enggak, nggak? ngapain? Dominasi Enggak. juara. kalau Iya, gua itu Win or nothing. gua juga nggak bangga jadi title contender. Cuma title contender itu hanya status. Loh, gue emang nggak pernah bangga. Itu kan gue cuma menceritakan tim gue lagi di fase apa. Itu kan cuma menggambarkan tim gue lagi di fase apa. Enggak. Ya gue maunya juara dong. Gue sebenarnya Gua malas nggak ya. bangga. Gue sebenarnya malas ya bahas Chelsea ini. Jadi Cuma satu saja. ini main di kandangnya Chelsea deh. Enggak Sudah. usah match pendapat tentang Chelsea sebelum kita tutup. Overall, enggak usah match Untuk deh. timnya oke, Nah. fansnya sombong. Lagi. Balik. Lagi. Tapi Lu udah enggak punya rambut lu. Weh, ya Allah di komentar itu Sumpah gue support jamin semua. fans Chelsea baik-baik. enggak. Jamin. Enggak gini, Enggak. secara gini ya, dalam ilmu mantik, ilmu logika, di saat ngomong semua, itu belum tuh 100%. Semua itu pasti mayoritas. Nangkap, misalnya hujan, pasti semua orang pakai payung. Logik dong. Ada pakai jas hujan. Makanya. Lu Le, ngerti nggak? Dalam ilmu logika, di saat ngomong semua itu nggak harus 100%, tapi Iya. tapi lebih dari 50%. Waktu gue ngomong semua fans Chelsea itu baik-baik,
pasti ada yang ngehe. Tapi lebih dari setengah mayoritas pasti baik. Ingat lah. Itu. Ingat kata Pak Presiden Jokowi. Tidak ada visi menteri, ada visi presiden. Jadi tergantung gimana arah Anda mau ngebawa fans Chelsea. Kenapa gue jadi Iya. Jadi kalau Andanya baik, fansnya baik. Kalau Andanya songong, yang ngomongin fansnya Chelsea ini songong. di Indonesia cuma 2. Anda dan Bung Binder. Oh, Binder juga ya? Binder juga ngomongin Chelsea deh. Oke. Ya Anda bisa dibilang presiden. Jadi kalau Anda songong, Anda kurang Iya. ajar binatang ya. Kamu kena Jadi sekarang tergantung gue ya. Iya. Gue harus bayin lu bertiga ya. Iya. Oh gitu ya. Iya. Udah pada makan? Hah? Udah gue makan sendirian, sorry ya roti. Belum lah. Enggak gini lah sebenarnya Le. Ya Chelsea oke lah, dia punya pemain backup itu udah paling enak. Ini sekarang penyakitnya kembali lagi ke Liverpool dikit. Enggak ya. boleh. Kita enggak ada Anjing pemain, ini orang. enggak ada pemain backup, paham enggak? Sili nggak ada main backup. Siapa Sili? Kita enggak ada pemain backup yang Siapa? cocok kayak seperti Chelsea. Contoh Siapa nih? Robertson nggak ada, si Mikas main bagus. Si Mika cedera. Makanya enggak ada pemain backup Le. Ambil Ben Chilwell gue tuh. Apa? Nganggur. Enggak, kemarin ada video yang bilang kalau katanya pemain backup Liverpool sudah oke. Siapa yang bilang? Siapa? Itu nggak ada gue di sini waktu itu. Udah kembali lagi ke Chelsea. Ini berat ngomongin orang apa? Lebas tim apa kemana? Iya ke Chelsea lagi, makanya gue balik ke Chelsea lagi. Ini punya tim udah mendominasi lah. Gue sebagai fans Liverpool juga ya terima apa adanya. Gue berharap juara season ini. Liverpool sama Gue berharap juara Chelsea season ini. Enggak mungkin. Sampai Chelsea Nggak juara season udah ini. Le. Ini serius ya. Ini kita Kalau Chelsea juara berbicara. lo beli tumpeng 15 Iya. di sini. Gara 15 gak ada yang makan dong. Ya enggak. Kita yang- tumpengan pokoknya. Tapi Buat 15 orang. oh iya. Kalau Liverpool juara, kita beli Iya. tipker. Dah, itu Le. Dia punya. Kelihatan yang ngasal ya guys ngomongnya. Kelihatan ngasal. Enggak, timnya oke. Kembali lagi fansnya gue gak seneng banget. Dah, kecuali bukan Bang Ole yang lain. Nek banget sama fansnya. Presiden ya. Nah itu aja. Menurut gua laga lawan Brentford akan berat. Hmm. Akan berat karena musim lalu kita kalah di kandang. Gue inget banget tuh Sanchez lari 4-1. maju. Kalau nggak salah. Nggak kandangnya. Tandangnya kita menang 4-1 ya. Kandang kita kalah berapa? Ya. Kalah berapa? Kalah kan? Lu bayangin di Yang kandang empat. kalah 2-0. Yang 4 Oh. Itu. Yaudah itu aja guys. Jadi kita we're not title contenders, win or You nothing, are. oke? Be humble. Tuh. You dari are. gua. Le, Down. terakhir sedikit. Liverpool lagi. Enggak. Ini penyerang. Liverpool harus cari pengganti Darwin Nunes ya. Diogo Jota sering cedera, Liverpool harus cari nomor Pulang, 9 balik. ya. Balik. Ya. Jangan. Balik. Ya, pokoknya intinya kayak gitu. Liverpool butuh pemain backup sangat penting. Oke? Sama satu lagi sebenarnya pivot di bulan Januari itu Liverpool sangat penting. Pivot sama penyerang. Darwin Nunes bagus tapi dia bukan tipe finisher, oke? Jadi Liverpool butuh. Thank you guys. Come on Reds, you'll never walk alone.